Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah senantiasa terucap daripada lisan kita ya ucapan syukur sekaligus pujian ya dalam kalimat yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa Allah menambah nikmatnya dan kita terus membuktikan syukurnya. Salat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan alam uswah hasanah kita ya Rasulullah SAW. Semoga terus mengalir eh, selawat itu ya tersampaikan terus dan kita bisa beritiba dengan itiba yang paling utama, bukan yang sederhana, dan diakui ya kelak sebagai umatnya Rasulullah SAW ya. Dan terima kasih juga kepada keluarga beliau, sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman yang memperjuangkan dan belajar ya daripada Islam itu. Semoga dan teman-teman semua juga yang hadir ya di sini ya, maupun yang belum hadir juga, semoga terus kita diistiqomahkan ya belajar daripada apa sosok teladan gitu ya yang Allah sudah berikan eh, ini ya apa namanya legacy gitu ya, istilahnya apa namanya udah dilegalkan gitu ya kalau bisa dibilang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira gitu. Dan dari apa yang kita kaji juga di sini semoga ini ya bisa tersampaikan ya, paling enggak ya inti-intinya dulu lah biar teman-teman juga bisa mendapatkan ya, penting sekali gitu apa belajar belajar daripada sirahnya Rasulullah SAW ya. Ya, nah silahkan dipasang niat-niat terbaiknya teman-teman ya, dan di apa di semoga bisa dipahami ya untuk nanti teman-teman dapatkan gitu ya. Kita niatkan yang terbaik. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, ini materi keberapa? Ketiga ya kalau nggak salah. Ya, saya share screen dulu lah. Ya udah kelihatan ya. Ya, siap. Ya, tentang masa muda dan peran sosial Rasulullah SAW ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas terkait kelahirannya, bagaimana Rasulullah lahir dan bertumbuh, dan itu kalau bisa dibilang ya itu apa namanya terjaga gitu Rasulullah SAW teh secara ya dikatakan al-Mustafa kan, pilihan Allah gitu, yang berarti eh, bakal dijaga terus gitu, karena kan nanti mendapat peran peran yang mulia gitu Rasulullah SAW ya sebagai ya sebagai nabi gitu, sebagai nabi dan rasul gitu. Maka sebelum sampai kepada tahap itu tuh ya Rasul tuh dijaga gitu, diberikan tempat-tempat terbaik ya, pilihan-pilihan terbaik apa yang dilalui gitu ya. Eh, itu yang yang kalau bisa dibilang gitu ya. Dan kalau lebih gampangnya ya modal sosial gitu juga nanti dalam hal ini ya. Modal sosial yang sangat penting sekali eh, untuk menjadi akumulasi nanti ke depannya itu eh, s- apa kepribadian beliau gitu ya, sebagai seorang rasul yang bawa risalah Allah gitu, yang bawa tugas besar ya. Jadi Rasulullah SAW tuh dapat modal sosial yang luar biasa gitu, yang penting. Jadi masa muda dan peran sosial Rasulullah SAW ya. Pembentukan kepribadian dan modal sosial diawali dari ini ya, dari apa? Setelah umur balik lah, akil balik lah kalau bisa dibilang ya. Di mana Rasulullah SAW sebenarnya mengembala domba gitu ya. Walaupun memang waktu sebelumnya kan yang kemarin kita bahas itu diasuh sama eh, Halimah binti Sa'diyah gitu ya. Ya orang-orang nomaden gitu yang memang aktivitasnya salah satunya ya tadi mengembala gitu ya. Dan Rasulullah pernah mengalami itu, mendapatkan itu, dan ternyata bukan cuma di situ gitu. Ternyata Rasulullah SAW juga mendapatkan itu di Mekah lagi gitu, di usia-usia remajanya, usia-usia awal gitu daripada akil baliknya. Dan ini diceritakan memang dalam satu hadis ya, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan nabi tersebut pernah mengembala domba. Para sahabat bertanya, bagaimana denganmu ya Rasulullah? Ini kan heran ya Rasulullah tuh para sahabat itu
secara tidak semua yang tahu gitu ya masa lalunya Rasulullah gitu. Makanya mereka tuh heran dan bertanya gitu. Eh, Rasulullah SAW menjawab, ya aku pernah menggembala domba milik orang Mekah dengan imbalan beberapa kirot gitu. Jadi Rasulullah SAW ya mulai belajar mengembala itu dari usia 5 tahun kan memang. Selama berada di Bani Syadiyah, di Bani Sa'ad, terus peristiwa pembelahan dada Nabi SAW juga di situ ya oleh malaikat terjadi saat sedang mengembala di sana. Terus kegiatan mengembala domba dilanjutkan Rasulullah SAW setelah di Mekah nih. Dan ini riwayatnya ya. Memasuki usia remaja, Rasulullah SAW mengembala domba secara profesional dengan menerima imbalan. Ini menarik di sini ya, kalau bisa dibilang ya. Secara Rasulullah itu profesional gitu dan mendapatkan imbalan. Ada ujrohnya gitu. Kalau ini ya, dan Rasul bilang di sini mendapatkan beberapa kirot gitu ya. Eh, beberapa kirot itu paling enggak tuh ya tiga gitu ya, tiga tiga minimal lah tiga gitu ya. Beberapa kirot ya kalau dikatakan beberapa kirot. Tapi kalau satu kirot itu sekitar seperempat dari seperenam gitu kalau kalau katanya ya. Jadi kalau satu dinar lah taruhlah 4 juta itu dibagi 6, kemudian dibagi 4 lagi gitu. Dan ini dikalikan 3 gitu ya. Itu yang didapat sama Rasulullah. Dan di antara apa namanya? Hewan gembalaan gitu ya. Eh, kalau kalau di Mekah kan udah wajar ya unta itu ya. Unta itu kan apa namanya? Sebagai alat transportasi kan yang untuk berdagang gitu dan sebagainya. Tapi ada juga ternyata yang mengembala domba gitu ya. Dan orang tuh wajar kalau bisa dibilang punya 100 ekor gitu ya. Itu udah paling minimal lah mungkin kalau bisa dibilang 100 ekor ya untuk para pengembala yang ada di apalagi di Mekah gitu ya. Karena kan nanti ada yang memang dipotong untuk dimakan dan sebagainya gitu. Jadi Rasulullah tuh ya kalau bisa dibilang sekitar segitulah ya. Kalau bisa dibilang ini ketika mengambil daripada ini mengambil daripada kerjaan ini ya, itu meladeni atau menjaga sekitar seratusan onta gitu ya, atau lebih gitu. Domba. Domba itu di antara hewan gembalaan ya, itu yang paling sulit karena lemah dan nggak bisa diatur. Itu condongnya domba ya. Jadi kalau di antara hikmah lah, apa Allah pilihkan gitu ya, aktivitas-aktivitas Rasulullah SAW itu termasuk dari sini mengembala domba ya, sebagaimana para nabi sebelumnya, itu menjadi latihan persiapan mengemban tugas dan tanggung jawab besar kan, ya, tanggung jawab kenabian gitu. Jadi semua nabi pernah mengembala domba sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Mengembala domba dapat membentuk kepribadian yang tangguh gitu dan mumpuni sebagai pemimpin sukses ya. Ya leadershipnya tuh dilatih dari sini. Karena tadi sifatnya domba tuh cenderung ya, itu nggak bisa diatur gitu. Kalau onta tuh misal ada satu yang memang dibawa ya, onta misal atau inilah di Indonesia itu adalah sapi atau kambing ya mungkin ya. Sapi kayaknya biasanya memang yang lebih aneh. Kuat. Itu ketika dibawa satu aja, itu udah ikut yang lainnya gitu ya. Nah, sedangkan domba tuh enggak kayak gitu gitu. Domba tuh cenderung sulit gitu untuk diatur dan memang lemah juga. Domba adalah hewan ternak yang sangat lemah sayangnya umat ya. Sehingga dibutuhkan pemimpin hebat untuk dapat menanganinya ya. Dan disinilah lahir lah kalau bisa dibilang ya. Mengembala domba di tengah lingkungan Mekah yang gersang itu apalagi dalam jumlah besar itu pasti menuntut kesabaran gitu. Bagaimana Rasul itu sabar gitu. Ya dalam urusan nanti apa ya umat gitu ya. Mengurusi umat juga kan kayak gitu ya. Sabar gitu. Ada yang memang sulit untuk diatur gitu dan sebagainya. Ada yang secara taraf berpikirnya masih masih belum nyampe. Terus kasih sayang ya, perhatian gitu. Ada perhatian lebih gitu yang diberikan gitu ya kepada yang kayaknya lagi bermasalah gitu. Ketelitian bagaimana kan misal apa domba tuh ketika dibawa nginep gitu ya. Itu dihitung gitu bagaimana ini ada yang kurang nggak dan sebagainya gitu ya. Kesederhanaan gitu, kesederhanaan, keberanian dimana kan ini kan menuntut di alam liar ya. Alam liar itu biasanya gitu kan domba tuh dimangsa sama serigala gitu ya. Bagaimana Rasul tuh menjaga gitu. Saking profesional yang menjaga daripada serigala atau pemburu-pemburu lainnya. Terus kemandirian dilatih, kedisiplinan, amanah dan tanggung jawab.
Itu latihan-latihan Rasulullah ya, kalau bisa dibilang daripada pengalamannya menggembala domba gitu. Sebagaimana nanti ketika diutus ya eh, untuk umat gitu ya. Itu udah terlatih tuh secara leadershipnya gitu. Ya mungkin kalau di zaman sekarang boleh lah ya kalau mungkin ada gitu ya apa namanya? Ya pelatihan untuk mengembala domba gitu ya. Karena itu latihan itu di situ tuh, untuk tadi ya, eh, untuk mengelola atau betul-betul meriayah gitu ya daripada umat itu. Jadi penting sekali secara filosofi filosofi atau masa lalu ya, filosofi kerjaan itu bagus sekali gitu ya, menggambarkan gitu untuk kita tuh semakin matang dalam dalam apa namanya? Dalam urusan kedepannya kalau bisa dibilang ya. Terus dalam satu hadis ya, as-sakinatu wal waqaru fi ahlil ghanam. Ketenangan dan keteduhan adalah sifat para penggembala domba gitu. Ini dalam satu hadis ya, riwayat Bukhari. Jadi salah satu juga modalnya dia, ketenangan dan keteduhan adalah sifat para pengembala domba. Terus ini ya, secara riwayat itu memang tidak ditemukan ya sampai kapan gitu Rasulullah itu berhenti mengembala domba gitu ya. Eh, Terus melanjut kepada berdagang ya. Oh tapi ada yang menarik tadi, saya lupa ceritain ya, bahwa di waktu memang Rasulullah itu masih mengembala gitu ya. Itu memang pernah terjadi gitu. Di waktu usianya ya masih remaja gitu ya. Karena ini nanti terkait soal berani kan modalnya ya, bukan masih muda gitu. Itu cerita ini ya, cerita soal Rasulullah tuh pernah pengen ngeliat gitu ya, pesta orang-orang kaya gitu ya. Itu di Mekah gitu ya. Yang ya konser mungkin atau apa gitu ya orang bilang. Itu pernah Rasulullah tuh kepengen gitu ya. Tapi ketika Rasulullah itu ya, menitipkan kepada temannya gitu, domba-dombanya itu untuk dia turun, beliau turun ke bawah tuh itu udah langsung dikasih ngantuk gitu sama Allah gitu. Ya paling setelah Isya tuh udah ngantuk lah kalau bisa dibilang. Itu udah akhirnya tertidur, nggak jadi itu. Itu pernah ada kepengen gitu, pengen lihat gimana sih pestanya orang-orang kaya itu ya. Itu Rasulullah pernah ini. Dan itu luar biasanya, itu dijaga sama Allah gitu. Karena Al-Mustafa ya, manusia pilihan gitu. Terus berdagang. Itu tadi ya, seperti saya bilang bahwa tidak ada riwayatnya memang yang kuat gitu ya mengatakan sampai kapan gitu. Rasulullah itu berhenti mengembara dan lanjut kepada aktivitas berdagang. Rasulullah SAW mulai dikenalkan kepada dunia dagang dan bisnis pada usia sekitar 12 tahun ya. Itu sama Abu Thalib. Paman Nabi SAW membawa keponakan itu menjelajah pasar-pasar di Jazirah Arab hingga Busro, yang berjarak sekitar 1.300 kilometer dari kota Mekah gitu. Ini 1.300 kilometer itu tapi ditempuhnya tuh hampir selama 2 bulan gitu ya. Karena memang nanti banyak berhentinya gitu ya. Banyak berpapasan sama orang dan sebagainya. Dan ini modal sosial yang luar biasa juga sebenarnya. Dan ini juga sebagai ini ya kalau bisa dibilang ya. Sebagai bantahan lah. Apa namanya? Ini Rasul ini masih bersama sama pamannya ya, Abu Thalib gitu ya. Dibawa memang modelnya. Bukan Rasul tuh udah mulai berbisnis sendiri itu di usia 12 tahun ya. Istilahnya itu kan banyak tuh memang apa namanya? Standar-standar TikTok mungkin atau apa gitu ya yang mengatakan Rasulullah tuh udah mulai menjadi apa namanya pengusaha tuh di usia 12 tahun gitu dan sebagainya. Ini enggak, tapi Rasulullah tuh masih dibawa gitu, masih diajarkan gitu ya sama apa pamannya. Jadi keterampilan dan aktivitas berdagang terus digeluti Rasulullah SAW dengan membawa barang dagangan milik paman-pamannya. Pada fase ini aktivitas Rasulullah SAW ya, sebatas membantu bisnis keluarga hingga usia 25 tahun. Di mana dalam hadis yang Inna Allah Ta'ala yuhibbul abdal mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai hamba yang beriman dan memiliki profesi gitu ya. Itu yang selaras lah kalau bisa dibilang sama eh, bagaimana Rasulullah itu membanggakan gitu. Nabi Daud gitu. Nanti dalam satu hadis ya. Wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih.
Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil keterampilannya sendiri ya. Secara kan Nabi Daud itu kan raja gitu ya. Tapi Nabi Daud tuh nggak ngambil privilege itu gitu. Nabi Daud malah punya keterampilan ya atau profesi sendiri gitu yang tadi apa besi itu kan bagaimana besi itu dilembutkan gitu ya. Allah lembutkan untuk Nabi Daud gitu ya. Dan Nabi Daud tuh bisa membuat kreasi-kreasinya gitu daripada daripada besi itu kan sampai mungkin baju baju zirah terus pedang dan sebagainya. Tapi di sini ya ada hikmah sebagaimana tadi hikmah daripada apa mengembala domba ya. Para ulama itu juga memberikan hikmah juga daripada berdagang ya. Aktivitas dagang suku Quraisy meliputi perdagangan lokal hingga internasional ya. Ini Rasul tuh udah eh, sampai situ ya, internasional gitu kalau bisa dibilang perdagangannya, ekspor impor mungkin ya. Ikut itu. Quraisy adalah pedagang perantara dan distributor barang-barang dagang dari timur India dan Cina dan barat Eropa dan Afrika Utara ya. Itu Eropa bagian barat itu Eropa dan Afrika Utara melalui Yaman dan Syam. Jalur dagang yang sangat panjang, jarak antar pasar yang begitu jauh ya, dan melewati berbagai etnik dan suku bangsa sangat membantu memperkaya wawasan gitu. Ya dari budaya dipelajari gitu ya, budaya, akhlak mungkin juga dan bahasa gitu ya. Mengembangkan keahlian komunikasi dan membangun jaringan yang luas, apalagi komunikasi ya. Itu kan kalau kemarin dibahas bahwa bahasa itu ilmu yang kayaknya lebih penting ya, bisa dibilang itu daripada matematika mungkin ya. Karena memang secara komunikasi atau bahasa itu nanti itu diplomasi memang modelnya gitu ya. Makanya nanti apa namanya? Bagaimana orang-orang yang bisa mempengaruhi dunia itu kan modelnya itu lewat komunikasi kan. Terus Rasulullah tuh udah dapetin itu gitu dari proses-proses yang beliau tuh dipilihkan gitu ya, diarahkan gitu ya daripada tadi mengembala dan berdagang. Perdagangan juga menumbuhkan amanah, kesabaran, ketahanan fisik gitu ya, dan mental, keuletan, disiplin, ketelitian, keahlian profesional dan kemandirian ekonomi ya. Eh, Belajar maksudnya, proses kemandirian ekonomi bukan langsung kepada apa eh, bebas finansial gitu ya, bukan. Tapi ini pembelajaran yang didapat gitu daripada hikmah berdagang. Sebagaimana hadis ini gitu. Dan Rasul ternyata memang dari semua itu ya proses tadi ya. Bahkan waktu berdagang itu udah mendapatkan julukan Al-Amin sebenarnya. Jadi Al-Amin itu kan secara kan integritas ya. Eh, Al-Amin berarti orang yang amanah. Kata amanah mengandung gabungan unsur kejujuran, kecakapan, manajerial, keahlian dan kemampuan eksekusi. Ya integritas lah kalau bisa dibilang tadi. Julukan Al-Amin sudah melekat pada diri Rasulullah SAW sejak sebelum usia 25 tahun gitu. Itu tepatnya sebelum dagangan Ibunda Khadijah ya radhiyallahu an itu integritas dan amanah Rasulullah itu udah didapat gitu ya. Dan itu nanti menjadi faktor penyebab gitu ya pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah juga dari situ. Tapi yang jadi apa namanya memperkuat gitu ya daripada julukan Alamin itu nanti memang di usia 35 tahun ya saat peletakan Hajar Aswad gitu. Setelah apa pemugaran Ka'bah kan Ka'bah diperbaiki lagi dan akhirnya Hajar Aswad itu kan dari para tokoh Quraisy itu nggak ada yang apa namanya nggak ada yang ini bisa untuk meletakkan sendiri gitu karena nanti berhadapan sama banyak suku gitu ya. Makanya kan dipilih eh, seorang pemuda gitu yang nanti melewati apa gerbang Mekah itu ya kalau nggak salah ya. Akhirnya Rasulullah kan dapetin situ. Dan itu gelar Alamin itu baru baru secara secara apa namanya eh, besarnya itu ya kalau bisa dibilang itu didapetin dari situ di usia 35 tahun. Tapi sebelum itu udah ada yang menggelar itu ya julukan Alamin itu integritasnya lah. Semua tokoh senior dan pemuka Quraisy sepakat menyebut Rasulullah SAW dengan julukan Al-Amin gitu. Jadi ini juga modal yang luar biasa ya teman-teman ya. Apalagi ketika teman-teman urusannya dakwah atau apapun itulah ya untuk menjadi apa ini ya menjadi
orang yang membawa Islam ya. Istilah itu apa ya? Lupa saya. Ya pengemban dakwah ya, kalau mungkin secara simpelnya gitu ya. Jadi perlu sekali untuk kita tuh punya integritas gitu ya. Integritas sebelum kita tuh terjun gitu ya. Itu daripada apa aktivitas sosial kita gitu ya, akhlak kita dan sebagainya. Karena Islam tuh kan Rasul tuh ya tidak tertolak daripada ininya ya, daripada dirinya gitu ya. Jadi jangan sampai Islam tuh tertolak karena kitanya gitu ya. Islam tuh tertolak memang karena kebenaran yang dibawa gitu. Karena memang orang-orang tuh nggak suka gitu. Diganggu apa namanya daripada kezoliman-kezoliman yang dia lakuin gitu ya. Sedangkan yang lucu memang banyak kita tuh tadi kita udah tertolak dari diri kita sendiri gitu ya. Makanya penting sekali untuk kita membangun juga integritas itu gitu ya. Dan Rasul udah melalui itu ya. Julukan Alamin itu kan apa baru didapat memang di umur 35 tahun tuh yang secara pakemnya ya. Tapi secara itu udah dibangun dari awal gitu ya sama Rasul ya. Dan interaksi interaksi dan peran sosial ya. Jadi memang ada dua peristiwa ya sekitar usia 15 tahun tadi. Itu dua peristiwa yang menggambarkan gitu ya bagaimana interaksi dan peran sosial Rasulullah SAW gitu. Karena memang banyak nggak didapetin gitu terkait apa riwayat selama sekitar 15-an tahun itu Rasulullah ngapain gitu ya. Yang didapetin tadi memang masa-masa mudanya ya, soal mengembala mengembala domba, terus berdagang sampai usia-usia 15 gitu ya. Tapi setelah itu tuh eh, nggak terlalu didapetin gitu. Apa terkait peristiwa atau apapun itu yang menggambarkan interaksi dan peran sosial Rasulullah ya. Dan ini cuma dua lah kalau bisa dibilang yang secara kuat gitu ya. Ada namanya perang Fijar gitu. Fijar itu kan dari kata fujur ya, yang ya berarti kejahatan gitu, pelanggaran atau penodaan gitu ya terhadap kesucian. Itu dari kata fujur ya. Disebut perang Fijar itu karena terjadi memang di bulan suci pertama. Jadi ya bulan-bulan kayak gini lah, Zulqa'dah gitu ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu. Sehingga semua yang terlibat dianggap telah melakukan kejahatan dan menodai kesucian bulan suci. Itu dari As-Suhail ya. Ini ada waktunya ya, zoomnya ya. Ya, siap-siap. Lanjut ya. Ya, jadi perang Fijar nih ya sebenarnya teman-teman itu dipengaruhi sama dua orang aja sebenarnya. Sama dua orang yang eh, ada perselisihan ya, yang akhirnya jatuh pembunuhan gitu ya. Tapi uniknya ya, dan memang ini yang kalau bisa dibilang yang sering disebut asobiyah gitu ya, atau ini ya sifat-sifat jahiliyah gitu ya. Itu cuman dua orang, nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu ya. Tapi melibatkan akhirnya dua suku gitu, dua kubu gitu ya yang melibatkan di perang Fijar nih. Entah deh kenapa ini sini. Ya, jadi ada namanya Urwah gitu ya. Pedagang Urwah ini ya, Urwah bin Utbah ya. Dari Kais Ailan ya. Terus ada Al-Barrat bin Kais dari Kinanah gitu. Jadi Al-Barrat ini membunuh Urwah ya. Urwah itu pedagang besar sebenarnya yang dipercaya sama Raja Hiroh ya di Arab. Eh, ya di kerajaan di Arab gitu ya. Tapi bukan kerajaan independen, independen memang. Itu seperti Gosan di Syam gitu ya, yang bumpernya Romawi. Jadi memang proksi mungkin atau apa gitu ya daripada Romawi. Sedangkan Hiroh itu dekat Irak memang posisinya masih perbatasan gitu ya di Arab itu dekat Irak.
Tapi dia tuh bumpernya Persia gitu ya kalau bisa dibilang. Dan Urwah ini memang diberikan investasi gitu ya, investasi besar gitu sama Raja Raja Hiroh tuh ya. Itu untuk menjualkan gitu memang dagangannya gitu ya. Membawa dagangan itu di ini ya, tanah, memang penjualan yang dilakukan sama Urwah itu di tanah suku Hawazin ya. Itu dekat ke Taif memang. Sekitaran situ karena memang dia asli situ gitu. Dekat-dekat situ ya. Nah, ternyata Barot itu iri gitu. Ngelihat itu kok bisa sih Urwah itu yang dipercaya gitu ngebawa dagangan besar gitu kan. Ini Latimah ya, komoditas parfum dan perhiasan gitu yang dibawa besar gitu jumlahnya. Gitu. Akhirnya Barot nih cobalah untuk menawarkan diri gitu ya. Emang kamu mampu gitu istilahnya untuk membawa dagangan ini sendirian gitu, apalagi nanti melewati gitu. Melewati suku Kinanah gitu ya. Ah, ya udah kalau gitu bareng kamu aja gitu. Karena kan suku Kinanah memang dari apa namanya? Sukunya Barot gitu ya. Tapi memang karena irinya tuh ya, itu akhirnya dibunuh gitu maksudnya. Akhirnya dibunuh gitu ya, di apa dalam eh, seharusnya kan memang mereka ini kerjasama ya, apa namanya kalau kerjasama tuh sirkah gitu ya. Tapi malah akhirnya dibunuh karena irinya Barot itu ya. Dan kasus ini menarik dua kubu dalam peperangan terbuka gitu ya. Makanya namanya perang Fijar gitu ya. Dan ini mereka tuh merusak kesakralan ya. Kan mereka tuh tahu ada bulan haram gitu ya. Apalagi memang mendekati bulan haji memang sebenarnya. Ya sekitar Zulqa'dah, Zulhijjah gitu ya. Yang apa apa ini ya terkait mereka tuh merusak inilah merusak bulan suci itu ya, merusak bulan suci itu cuman didalangi memang dua orang gitu, tapi kebawa dua dua suku ya, dua suku besar gitu yang dibawa. Dan Rasulullah SAW ya itu mengikuti sampai babak ketiga ya, babak ketiga dari empat babak gitu. Ada empat babak pertempuran gitu kalau bisa dibilang ya dari perang Fijar itu. Itu Rasulullah tuh ketarik di situ karena secara apa ya bangsa ini ya Kinanah itu ya, suku Kinanah itu aliansi Quraisy kan memang, dan orang-orang Quraisy itu mengarahkan gitu, mengarahkan secara terbuka gitu ya untuk orang-orang Quraisy dan para pemudanya tentunya ya untuk bergabung gitu dalam perang Fijar tuh. Jadi Rasulullah SAW ya berperan membantu paman-pamannya menyiapkan anak panah, dan usianya tuh ya masih 15 tahun gitu, itu menurut Ibnu Hisham gitu. Akhirnya perang Fijarnya juga secara gitu ya itu berdampak buruk terhadap sektor ekonomi dan sosial gitu. Pasar Ukas ditutup di tahun itu. Norma dan kesakralan Mekah yang dibangun Abdul Muthalib juga mulai luntur. Pelanggaran terhadap norma tersebut terus berlanjut hingga memicu terjadinya Hiful al-Fudail gitu ya, al-Fudul gitu. Nanti ada peristiwa selanjutnya gitu di beberapa bulan. Dan ini ya karena memang ini kebenaran itu kan sakral sebenarnya. Makanya memang ini penyakit jahiliyah sekali gitu, penyakit asobiah yang betul-betul dibenci gitu ya. Dimana harusnya kan ditanya dulu gitu ya. Ini siapa yang salah gitu, siapa yang benar gitu dan sebagainya gitu ya. Tapi apa? Ini yang penting tadi, yang penting itu dari sukunya gitu ya. Akhirnya dibela mati-matian gitu. Itu yang penyakitnya memang dari apa? eh, Masalah jahiliyah dulu tuh ya. Ya mungkin sampai sekarang gitu ya. Belum belum tahu masalahnya apa malah tapi asalkan dia orangku gitu ya. Itu dibela mati-matian gitu. Itu yang memang bahaya sekali sampai akhirnya ini juga menjadi trigger gitu. Menjadi trigger eh, orang Mekah umumnya gitu ya, Quraisy umumnya dan khususnya ya Rasulullah gitu ya, menjadi trigger kok bisa sih gitu maksudnya waktu yang sakral ini dinodai gitu ya dengan perang seperti ini gitu ya. Perang hanya membela kepentingan satu orang gitu ya atau dua orang tadi gitu ya. Dan melibatkan ya banyak tadi suku-suku yang ada gitu ya dengan aliansi-aliansinya tuh itu menjadi trigger gitu, aneh gitu. Dari segi apa sistem daripada jahiliyah itu aneh sekali. Akhirnya menjadi trigger untuk Rasulullah ya. Bahwa ini enggak boleh terjadi sebenarnya. Ini sangat apa namanya? Merusak gitu ya.
kesakralan daripada tadi apa bulan haram gitu ya, dan sebagainya kan itu sakral ya kalau bisa dibilang ya bulan-bulan haram gitu ya. Bagaimana kayak misal apa namanya kita tuh juga nggak boleh berbuat eh, ini ya eh, ini ya berbuat kasar gitu ya kepada orang tua ya karena memang secara orang tua tuh ya itu sakral gitu ya, kehormatannya gitu ya secara ya seperti itu juga ketika mereka tuh mensakralkan bulan haram gitu ya. Itu perang Fijar ya, perang yang memang dibangun atas asas asobiah dan seterusnya sebenarnya. Dan ini menjadi menjadi triggernya Rasulullah untuk ini nggak boleh terjadi seperti ini gitu. Terus eh, peristiwa kedua ya, Hilf al-Fudul itu eh, kasus internal sebenarnya. Kalau tadi kan eksternal kan yang ngebawa aliansi memang posisinya. Tapi ini kasus internal di Mekah. Hifal itu sendiri aliansi memang artinya. Sedangkan al-Fudul itu kehormatan dan ini aliansi orang-orang terhormat lah kalau bisa dibilang. Yang terjadi beberapa bulan setelah perang Fijar tadi. Ini mau dilanjut terus ya sampai keluar ya atau dikeluarin dulu. Hmm. Ya, terus ya dilanjut ya. Jadi Hifal al-Fudul ya, aliansi kaum terhormat. Eh, itu aliansi beberapa kelompok keluarga di Mekah sebenarnya yang dibentuk guna menjaga dan melindungi kesucian di kota Mekah dari segala bentuk kejahatan. Ya tadi triggernya itu dari peristiwa sebelumnya ya, yang kayaknya dirasa nggak cocok gitu. Kok bisa kita buang-buang nyawa gitu ya? Dan nggak tahu gitu mana yang benar, mana yang salah gitu dari peristiwa sebelumnya ya, perang Fijar gitu. Maka dibentuklah aliansi ini untuk menjaga menjadi ini ya, bentuk daripada penjagaan keamanan gitu ya. Eh, untuk menjaga kota Mekah gitu, biar nggak dinodai daripada kejahatan-kejahatan yang ada. Pembentukan Hifzul Al-Fudul itu dipicu oleh satu kezaliman lagi ya, oleh kasus kezaliman yang dialami pedagang ya, dari Zabit, Yaman yang ditipu dalam transaksi perdagangan oleh tokoh Mekah bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ini orang tua atau bapaknya daripada Amr bin As ya, dari bangsa terhormat ya, kalau bisa dibilang salah satunya nih sukunya ya, sukunya terhormat. Dan Zabit ini memang orang Yaman gitu yang ini lagi musim-musim haji juga sebenarnya. Kalau tadi apa namanya? Ya ini berapa bulan ya? Beberapa bulan daripada eh, perang Fijar ya. Ya kemungkinan ini di Zulhijjahnya lah kalau bisa dibilang. Zulhijjahnya. Di mana Zulhijjah atau Muharram ya gitu ya. Eh, Zabit ini memang untuk pergi haji atau umrah kalau nggak salah memang. Itu kan sekalian ada ini ya, ada transaksi, ada perdagangan gitu yang dilakukan gitu. Yang awalnya kerjasama sama Al-As bin Wa'il As-Sahmi gitu ya. Itu kerjasamanya lumayan apa bagus gitu awal-awal tapi ternyata ditipu gitu deh. Ditipu sama ayahnya Amr bin As nih ya. Inisiator terus bagaimana yang dilakukan sama Zabit ya. Zabit itu berkeliling gitu sambil tawaf gitu ya di apa di Mekah itu berkeliling dan menteriaki gitu ya. Dia bilang gitu, mana nih orang-orang apa namanya Quraisy gitu ya, orang-orang Quraisy yang katanya membela kehormatan gitu ya, menjaga tanah suci gitu ya, daripada kezaliman-kezaliman yang ada gitu. Aku dizolimi gitu ya. Belum selesai aja apa
rangkaian daripada ibadah yang aku lakuin itu udah dizolimi gitu daripada perdagangan yang dilakuin gitu. Sampai akhirnya tuh terdengar tuh sama bangsa Quraisy gitu ya. Sama orang Quraisy termasuk salah satunya Zubair bin Abdul Muthalib gitu ya. Secara Zubair ini memang pengganti gitu ya, yang sebagai pemimpin gitu ya, yang menggantikan Abdul Muthalib sebelumnya. Jadi Zubair bin Abdul Muthalib dari Bani Saham ya, dan Abdullah bin Jud'an Bani Taim, itu dua dua bani memang yang mengawali gitu ya, mengawali daripada aliansi ini. Terus dianggotakan sama eh, ini ya beberapa bani ya, Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Bani Taim bin Murrah, Bani Zuhrah, dan Bani Haris bin Fihr gitu. Itu sebagai anggota anggota daripada aliansi ini gitu. Rasulullah SAW diundang dalam pertemuan pembentukan Hifal Al-Fudul ya, di rumah Abdullah bin Jud'an, sekaligus menjadi tokoh termuda aliansi. Usia beliau kala itu sekitar 15 tahun, atau setelah perang Fijar tadi gitu memang. Itu dari As-Suhaili ya. Jadi secara mereka tuh orang-orang tua ini mengkader lah kalau bisa dibilang. Karena apa yang mereka lakukan daripada aliansi ini, aliansinya tuh tanpa batas waktu kalau bisa dibilang. Karena betul-betul pengen menjaga kehormatan gitu ya daripada eh, tanah suci itu sendiri ya, Mekah gitu ya. Makanya dikader lah sosok muda gitu ya. Itu Rasulullah SAW gitu. Karena kenapa sih dibentuknya aliansi ini ya? Karena si Amru tadi ya, Al-As bin Wa'il apa As-Sahmi itu memang punya aliansi juga gitu. Maka aliansi lawan aliansi gitu ya. Itu Hilf Akhlaf gitu memang aliansinya Al-As itu ya. Dan pembentukan ini juga untuk sebagai gitu ya, sebagai bentuk daripada aliansi sebelumnya gitu. Itu pernah terjadi gitu. Ada Hifl Mutaibin gitu, yang menjaga memang kehormatan gitu ya daripada eh, Mekah gitu ya, dan bulan-bulan haram gitu. Jadi bahkan Rasulullah SAW ya bangga, senang sekali gitu. Rasulullah tuh bangga sekali ketika diikutkan gitu, diikut sertakan dalam dalam aliansi ini gitu. Aku mengikuti pembentukan sebuah aliansi ya, Hilf, di rumah Abdullah bin Jud'an, yang tidak sudi ditukar dengan dan Rasulullah tuh bukti daripada dia tuh ini ya sangat bangga mengikuti itu ya, yang dia tuh tidak sudi gitu ditukar dengan unta merah sekalipun gitu. Kalaupun ada yang nawarin, udahlah jangan ikut, ini dikasih unta merah gitu ya, kan unta merah tuh mahal sekali ya. Eh, itu tidak sudi gitu Rasulullah tuh untuk ditukar itu. Jika aku diundang lagi untuk mengikutinya di masa Islam gitu ya, maka aku pasti memenuhinya gitu. Ibnu Ishaq, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim itu sahih gitu ya. Itu riwayatnya. Karena Islam sendiri pun ya itu kan menjunjung nilai-nilai universal kan sebenarnya, ya daripada tadi keadilan dan sebagainya. Karena eh, Islam tuh kayak gitu gitu maksudnya. Dan secara walaupun Rasul bilang di masa Islam pun gitu ya, kalau diundang untuk aliansi seperti itu dengan orang-orang yang memang bukan Islam gitu ya, orang-orang kafir gitu ya, itu Rasulullah siap gitu untuk melakukannya, karena memang itu nilai Islam juga gitu maksudnya. Secara kan nilai-nilai universal ya, bukan nilai-nilai khas gitu. Itu Rasulullah siap gitu. Itu bagian daripada kebanggaan gitu ya. Senang Rasulullah tuh diundang di hal-hal kayak gitu. Jadi isi deklarasi Hifal Al-Fudul gitu ya. Bersumpah atas nama Allah akan bersama-sama membela orang yang dizalimi hingga dia mendapatkan haknya kembali. Selama masih ada satu tetes air di lautan. Yang artinya kalau bisa dibilang tuh ya ini mm, nggak ada batas waktunya gitu ya. Karena mustahil gitu maksudnya lama gitu ya prosesnya, eh, apa air di lautan tuh habis kan. Makanya selama masih ada satu tetes air di lautan gitu, itu daripada deklarasi mereka ya. Selama Gunung Sabir dan Hiro eh, menjulang di tempatnya gitu, sampai gunung itu pun hilang gitu ya dari tempatnya. Ini luar biasa gitu komitmen mereka gitu ya. Dan Rasulullah tuh bangga sekali mengikuti hal-hal seperti itu gitu. Itu bagian daripada dua peristiwa memang yang menggambarkan interaksi dan peran sosial Rasulullah ya. Terus ke pernikahan dan keluarga ya.
Jadi pernikahannya Rasulullah ya, itu dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu an itu berlangsung pada akhir bulan Safar tahun 26 tahun 26 yang kalau bisa dibilang ukurannya itu dari tahun gajah gitu. Jadi dari tahun gajah itu diukur 26 tahun setelah itu gitu. Itu pernikahannya Rasulullah terjadi di situ. Atau 2 bulan 25 hari sekembali dari perjalanan dagang ke Syam. Dan yang menarik ya memang yang mungkin kita dapetin gitu ya. Itu kan selalu disinggung pernikahannya Rasulullah itu ya karena perdagangan gitu ya. Ya memang terjadi seperti itu memang karena memang ada urusan apa namanya? Dimulai daripada urusan dagang gitu ya. Yang Rasulullah memang dititipkan kan. Dititipkan apa namanya? Dagangan daripada Ibunda Khadijah. Jadi 3 bulan kurang lah memang tadi ya. Atau 2 bulan gitu ya, 25 hari sekembali dari perjalanan dagang ke Syam. Dan ini memang perdagangan ke Syam itu ini ya, itu lagi ngebawa dagangannya Ibunda Khadijah memang diutusnya Rasulullah gitu ya, di apa ujroh gitu ya. Atau mungkin bukan ujroh ya, mungkin udah levelnya sirkah sebenarnya. Ada nanti bagi hasil lah dan sebagainya gitu. Tapi yang memang simplifikasi ya mungkin kalau bisa dibilang ya dari para ulama-ulama gitu. Yang akhirnya juga diterjemahkan kayak gitu ya sama kita semua sekarang itu seakan-akan ya dikesankan itu cuma satu kali gitu. Apa namanya? Rasulullah tuh membawa dagangannya Khadijah gitu. Padahal gitu kalau dibaca di banyak riwayat gitu katanya eh, membawa eh, barang gitu ya. Itu tidak sekali sebenarnya sebelum menikah gitu. Karena kalau tadi tuh ke Syam gitu ya. Ini kan ke Syam itu terakhir lah mungkin kalau bisa dibilang. Itu Rasulullah tuh juga ngebawa gitu selain ke Busro ya dan ke Syam itu ada riwayat yang diriwayatkan dari ini juga ya Hakim bin Hizam gitu ya keponakannya Khadijah radhiyallahu an. Rasulullah tuh ngebawa juga ke Habasyah Hubasyah ya bukan Habasyah ya beda ya. Hubasyah pasar utama kawasan Tihamah atau Hijar bagian selatan ya yang mendekat ke Yaman gitu. Itu Rasulullah pernah ngebawa ke situ atau ke Musyakar, Hajar, Bahrain bagian timur atau Saudi bagian timur ya. Itu ada Ahasya dekat Kuwait atau dekat Emirat, eh, Teluk Persia tepatnya dekat situ ya. Dekat-dekat situ ratusan meter apa itu beberapa tempat gitu ya. Kalau bisa dibilang riwayat yang menggambarkan Rasulullah itu bukan cuma sekali gitu kerjasamanya sama Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Dan usia Rasulullah SAW ya itu saat menikah memang 25 tahun gitu. Sedangkan Khadijah itu berusia 28 tahun itu menurut versi Ibnu Ishaq. Tapi memang yang populer gitu ya. Itu yang populer dari apa namanya? Siapa namanya? Al-Waqidi ya kalau nggak salah memang. Yang meriwayatkan itu 40 tahun kan populernya. Tapi dikatakan sama Ibnu Ishaq itu 28 tahun gitu ya. Karena eh, secara gitu ya, apa memang Khadijah itu kan memang 2 kali menikah kan ya sebelum sebelum akhirnya menikah sama Rasulullah gitu. Dua kali menjanda gitu ya. Saat menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah itu berstatus janda kan. Beliau pernah 2 kali menikah sebelumnya dengan Atik bin Abi Mahzumi, lalu Abu Halah Hindun bin Zurarah At-Tamimi. Di mana akhirnya itu menikah sama Rasulullah gitu. Dan yang menarik memang, apa namanya, ini kan nggak mungkin gitu maksudnya. Rasulullah itu kan udah secara Al-Amin tuh udah gelar atau julukan itu sebelum 25 tahun kan. Walaupun memang nanti di 35 tahun tuh langsung daripada tokoh-tokoh Quraisy gitu ya. Itu kayaknya nggak mungkin maksudnya cuman waktu kerjasama perdagangan gitu. Rasulullah tuh mengenal apa Khadijah tuh mengenal Rasulullah gitu. Karena nama Rasulullah tuh udah lumayan terkenal gitu ya kalau bisa dibilang ya. Apalagi juga jarak rumah mereka tuh ratusan meter sebenarnya. Kalau lewat belakangnya Sofa dan Marwah tuh ya. Kalau itu sekitar ratusan meter. Dan memang Ibunda Khadijah ini memang ini ya, secara memang pengusaha luar biasa ya. Itu belum ada memang apa? Bukan belum ada ya, memang secara wanita gitu ya. Apalagi di Quraisy
itu enggak ada yang seperti beliau gitu, pengusaha luar biasa gitu ya. Kalau orang-orang gitu ya untuk ngebawa dagangannya tuh eh, konsorsium gitu ya, itu butuh beberapa apa namanya, eh, beberapa kerjasama sama yang lain gitu ya. Istilahnya dibawa sama beberapa konsorsium gitu ya. Ini Ibunda Khadijah tuh bisa ngebawa sendiri bahkan ya. Walaupun memang sebenarnya butuh tetap konsorsium itu ya, tapi itu bisa ngebawa sendiri saking memang apa namanya, eh, itu pengusaha luar biasa gitu, pengusaha kaya gitu. Dan memang ketika kerja sama Rasulullah ya, itu memang ada namanya nanti utusannya Maisyarah gitu ya. Ini laki-laki ya Maisyarah tuh ya. Maisyarah tuh ketika laporan ke Ibunda Khadijah itu bukan cuma laporan keuangan gitu ya, laporan apa, jual belinya, tapi melaporkan juga bagaimana sifat-sifat Rasulullah gitu. Itu yang menarik memang secara itu ya diutusnya gitu. Dan memang yang jadi apa, comblangnya ya, atau perantaranya itu memang Nafisah gitu. Sahabatnya Ibunda Khadijah yang ini ya, yang bertanya-tanya gitu ya kepada Rasulullah gitu. Ya Rasul, bukan Rasul, itu belum terjadi ya. Wahai Muhammad, ini kan kamu udah ini ya, udah di usia matang gitu ya. Kenapa sih enggak nikah-nikah gitu? Dan alasannya Rasul juga salah satunya masalah ekonomi gitu ya. Istilahnya aku nih belum cukup secara ekonomi untuk menikah gitu. Kalau ada seorang wanita gitu ya yang secara apa namanya, finansialnya tuh udah cukup gitu ya, udah ya bahkan lebih gitu ya. Terus cantik, eh, apa apa terus ini secara apa suci gitu ya kalau bisa dibilang ya. Itu bagaimana gitu sebagainya. Terus sampai dibilang ya bagaimana dengan Khadijah gitu ya. Itu langsung Rasul bilang, siapa yang menolak Khadijah gitu ya akhirnya, kalau bisa dibilang ya itu. Jadi emang masalah ekonomi memang salah satunya ya. Jadi teman-teman juga eh, silahkan di apa ya, jangan ini sih, jangan apa terlalu putus harapan gitu ya. Insya Allah ada aja jalan gitu. Jadi memang Ibunda Khadijah tuh ya itu terkenal sekali gitu. Banyak sekali memang yang melamar gitu ya, mencoba melamar ketika sudah apa menjadi janda tuh ya. Tapi Ibunda Khadijah memang yang selektif sebenarnya. Karena gelarnya juga At-Thahirah ya, wanita suci gitu. Beliau tuh selektif sekali memilih laki-laki gitu ya. Kan kalau misal apa sih gitu maksudnya, kategori yang apa, laki yang cocok gitu ya untuk menjadi eh, pria yang mendampingi Khadijah gitu ya. Apakah kaya gitu. Nah, Khadijah tuh bisa lebih kaya gitu maksudnya daripada itu gitu. Atau mungkin orang terpandang gitu ya, orang apa namanya? eh, yang punya apa namanya? Ini status eh, status apa namanya? Suku gitu ya, suku yang terpandang gitu ya, dari mungkin bangsawan gitu ya. Ibunda Khadijah tuh udah bangsawan juga gitu dari sukunya gitu ya. Makanya Ibunda Khadijah tuh mencari gitu pria gitu yang bisa apa namanya? Sebagai imamnya kalau bisa dibilang ya. Secara untuk membimbingnya ya dalam urusan-urusan ini ya, apa ibadah gitu ya kalau bisa dibilang. Soleh gitu ya, orang soleh. Itu yang di apa? Yang dicari sama Ibunda Khadijah gitu. Kalau soal-soal yang tadi kaya dan sebagainya itu atau mungkin gagah gitu ya, itu kan terlalu ini ya, terlalu subjektif gitu ya, itu susah. Makanya akhirnya itu didapatkanlah sosok sebagaimana Rasulullah gitu ya, yang luar biasa gitu secara al-aminnya ya. Dan dari pernikahan itu memang nanti dikaruniai memang 6 orang anak ya. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu punya 7 orang anak sebenarnya totalnya ya. Tapi satu itu meninggal gitu dalam, ya masih bayi atau ini kalau nggak salah masih dalam kandungan tuh kalau nggak salah ya. Itu meninggal dari apa? Dari istrinya Maria Al-Qibtiyah kan. Jadi 2 orang anak laki-laki itu Al-Qasim yang sulung, memang Abdullah yang bungsu. Jadi Abdullah itu memang yang paling terakhir gitu ya, bukan Fatimah gitu. Sedangkan 4 orang anak perempuan Zainab, Ruqayyah, itu secara urutan ya. Zainab dulu, Ruqayyah, Ummu Kulsum, baru Fatimah gitu.
di mana memang dari proses pernikahan ya dimulai dengan lamaran oleh Rasulullah SAW bersama Abu Thalib, Hamzah dan paman-paman lainnya. Abu Thalib menyampaikan khutbah ya, lamaran dan pernikahan bertindak sebagai wali Khadijah adalah pamannya yang bernama Amr bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi bukan bukan orang tuanya ya, karena memang sudah meninggal gitu. Itu riwayat Ibnu Sa'ad ya. Ada yang mengatakan diwakili sama Waraqah bin Nawfal gitu. Itu bukan juga. Waraqah bin Nawfal ini salah satu ini ya, nanti yang apa kayak dukun gitu ya kalau nggak salah. Yang apa ditanyai terkait itu wahyu yang Rasulullah dapatkan gitu. Jadi secara Rasul tuh nggak punya apa-apa gitu daripada khutbahnya ini juga sebenarnya. Khutbahnya Abu Talib gitu ya. Itu nggak punya itu ya ekonomi yang mungkin sebanyak mungkin ya nggak sebanding gitu sama Khadijah ya. Ya bahkan ya sama orang-orang Arab pada umumnya gitu. Biasa-biasa aja gitu. Tapi yang menarik memang Rasulullah tuh punya sifat ya sosok seorang pria yang tidak dimiliki gitu kalau bisa dibilang dari apa dibanding semua orang-orang Arab gitu ya. Itu yang apa sebagai kekuatan gitu ya. Itu salah satu yang disampaikan sama Abu Thalib sebenarnya. Mahar pernikahan Rasulullah SAW berupa 20 ekor unta muda, yaitu bakrah yang diserahkan secara bertahap. Itu Ibnu Hisham ya. Eh, Ini 20 ekor unta ya. Ya mungkin secara juga eh, ini udah banyak sekali gitu ya. Kaya gitu sebenarnya 20 ekor unta. Tapi nyicil gitu kalau bisa dibilang ya. Ini nyicil gitu. Itu maharnya Rasulullah. Dari pernikahan dengan Khadijah tadi dapati 6 orang anak gitu ya. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah itu yang terakhir gitu. Dan tergambar juga kalau bisa dibilang ya, apa kepekaan sosialnya Rasulullah itu luar biasa itu pernah digambarkan sama Ibunda Khadijah ya, dalam satu hadis gitu. Wallahi ma yukhziyakallah abadan innaka latasilur rahim wa tasdukul hadis wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Jadi ini juga ya apa namanya? Sebagai apa bentuk daripada integritasnya Rasulullah ya dalam kepekaan sosialnya gitu. Luar biasa sekali demi Allah. Tidak mungkin Allah akan menghinakanmu ya. Ini ketika memang waktu menggigilnya Rasulullah ya. Ketika mendapatkan Jibril gitu kan. Apa eh, ketemu sama Jibril dan menerima wahyu. Sesungguhnya selama ini engkau selalu menyantuni keluarga, silaturahim itu ya secara artinya pas kayak gitu ya kalau bisa dibilang ya. Menyantuni keluarga gitu. Bukan sekadar kita apa datang gitu ya mungkin ke orang-orang lama tapi menyantuni sebenarnya menyantuni keluarga silaturahim berkata jujur menanggung beban hidup orang yang tidak berdaya memberdayakan orang tunakarya bahkan menjamu tamu dan menolong orang teraniaya atau tertimpa bencana gitu jadi nggak mungkin gitu maksudnya apa nih orang sebaik engkau nih di apa namanya Allah Allah ini ya Allah hinakan misalnya dan sebagainya gitu itu enggak mungkin gitu ketika didatengin sama Jibril ya kan ketakutan sekali tuh Rasulullah gitu wahai suamiku gitu demi Allah tidak mungkin Allah akan menghinakanmu gitu kamu ini orang orang luar biasa gitu kamu ini orang-orang orang baik gitu orang baik yang apa namanya yang pasti Allah muliakan gitu kayak gitu itu sih terkait ini ya apa masa muda dan peran sosial Rasulullah SAW mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya saya kembalikan ke apa eh, MC ya wallahu a'lam bishawab.
Ya, kalau itu tahun sebenarnya kalau yang apa namanya? Yang tahun Hijriah yang di apa ditetapkan sama Umar ya. Itu kalau tahun. Tapi kalau bulan memang udah ada sebelum itu karena memang apa namanya? Aktivitas haji itu udah ada sebelum masa Rasulullah kan. Jadi memang udah ada sebelum itu. Dan mereka udah tahu bulan-bulan haram itu. Nah, nah, nah. Itu enggak tahu ya secara riwayatnya, tapi harusnya memang tetap lanjut sih Mas ya. Apalagi memang nanti banyak apa namanya yang diberikan Khadijah itu ya untuk pengorbanannya itu kan usia-usia ini ya 40 tahun tuh Rasul tuh baru jadi udah ini ya kalau bisa dibilang udah usia mateng ya lah. Dan akhirnya dapetin wahyu ya. Ya itu selama sebelum daripada ini kalau bisa dibilang. Hmm, ya diangkat sebelum jadi nabi itu pasti masih berjalan terus. Sampai akhirnya tadi menjadi nabi itu banyak pertentangan-pertentangan kan. Apalagi nanti ada waktu boykot itu kan. Itu masih menggambarkan sih sebenarnya bagaimana aktivitas apa namanya usahanya Khadijah itu masih berjalan gitu. Akhirnya di boykot dan memang udah nggak bisa lagi ya. Udah semua hartanya itu udah dia serahkan untuk dakwahnya Rasul gitu. Kayak gitu sih. Masih tetap berjalan. Nggak mungkin maksudnya setelah apa nikah tiba-tiba berhenti ini ya. Dan mungkin ya insya apa Rasul yang mengelola gitu sisanya ya. Karena memang tetap hartanya hartanya Khadijah gitu ya. Hmm. Hmm. Itu apa Ya, gimana? nah benar. Secara memang orang-orang Quraisy itu ya, itu mereka ngerti gitu, siapa yang menciptakan mereka gitu, Allah. Tapi yang disembah itu bukan Allah memang. Itu mereka paham gitu ya. Secara mereka tuh udah mencapai apa namanya? Menjawab gitu ya istilahnya kalau bisa dibilang Uqdatul Kubronya gitu ya. Tapi ada yang bermasalah gitu di bagian tadi cara aktivitasnya gitu ya, untuk menyembahnya itu. Mereka menghadirkan tadi apa Tuhan-Tuhan inilah dan sebagainya. Tapi emang kalau bisa dibilang tadi atau hiroh itu ya itu wanita suci yang betul-betul terjaga gitu ya secara Ibunda Khadijah tuh nggak ikut-ikutan kayak wanita-wanita lainnya gitu ya yang menjual diri atau apapun itu ya. Ya bahkan juga kalau bisa dibilang suci juga secara ini ya pemahaman akidahnya gitu ya walaupun memang masih belum Islam itu belum masih belum muncul di situ ya. Masih murni lah kalau bisa. Kayak gitu sih. Jadi emang udah tahu kalau Allah itu Tuhan. Makanya kan la ilaha illallah tuh eh, la la ilah itu kan istilahnya kan ini kan apa namanya? Yang meniadakan gitu ya. Apa? Illallah kecuali kecuali Allah gitu satu-satunya yang apa namanya? Yang dihadirkan gitu. Kayak gitu. Yang disembah itu ya Allah gitu. Tapi mereka tuh malah menyembah yang lain gitu. Kayak gitu sih.
ini juga ya teman-teman ya. Tadi malam saya menarik sih dapat apa insight ya dari kajian teman-teman yuk ngaji itu. Bagus pematerinya bagus. Kenapa sih apa namanya? Selain memang nanti ini ya kebutuhan kita terhadap para rasul tuh ya, atau para nabi yang membawa risalah itu karena memang nggak mungkin Allah yang turun turun langsung gitu ya. Tapi memang menarik dari sisi apa namanya? Dari sisi kita tuh mendapatkan contoh gitu maksudnya. Karena rasul para nabi dan rasul itu contoh gitu, manusia yang yang sempurna gitu ya. Yang secara mereka tuh bisa menyelesaikan banyak tugasnya tapi dia manusia gitu. Itu makanya kan pernah disampaikan sebelumnya juga waktu ini apa namanya? Rasulullah tuh ibarat gunung gitu yang bisa didaki tapi tidak pernah ada yang bisa sampai puncaknya gitu ya. Ya maksudnya itu ini ya kita tuh diberikan para rasul gitu ya yang secara tuh mereka tuh sama makannya kayak kita, minumnya dan bahkan ya tidur gitu dan sebagainya gitu ya. Itu sifatnya manusia gitu ya. Eh, yang maksud yang apa? Kalau misal Allah yang turun langsung gitu ya atau mungkin malaikat-malaikat itu kan gapnya jauh sekali gitu. Secara kita untuk oh, dia kan Allah gitu, dia kan malaikat gitu dan sebagainya. Tapi kalau kita diutusin seorang manusia gitu ya, itu sesuatu yang sama gitu. Kita bisa niru juga gitu. Makanya kan sangat-sangat legacy yang manusiawi ya kalau bisa dibilang ya warisan yang manusiawi gitu maksudnya. Kenapa Rasul itu juga di apa kita di apa untuk menjadikan Rasul itu sebagai uswah hasanah gitu ya di situ. Maksudnya enggak perlu untuk kita tuh terlalu banyak alasan gitu. Dia kan Rasul gitu maksudnya. Dia manusia gitu maksudnya juga sebenarnya. Sama kayak kita. Hanya memang ini tadi malam tuh bagus memang masalah produktivitas gitu ya. Manajemen waktu tuh ya menarik sih memang. Apa ya 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 bisa tetap bisa untuk ditiru sebenarnya. Walaupun tadi enggak bisa dia nyampe kepada puncaknya gitu ya. Nah, dan ya kalau dari teman saya tuh ada yang bilang apa? Ada orang tuh ngomong apa nggak punya waktu dia bilang. Wah itu dia bilang bullshit gitu sama teman saya tuh. Karena setiap orang tuh punya waktu pasti maksudnya. Ya mungkin kita aja yang enggak bisa manajemen dengan baik waktunya gitu. Dan para rasul tuh itu luar biasa gitu secara menempatkan amanahnya di masing-masing tempat kayak gitu sih.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.